Halo, pencinta film tukang ngabisin kuota di rumah. Apa kabar semua? Semoga semua baik-baik aja ya. Bagi yang galau tuh jangan risau, dan bagi yang diputusin pacar tuh diharap jangan lemah. Masih banyak bikang-bikang lain di luar sana ya. Dan masih banyak jodoh-jodoh lain di luar sana ya. Nah, kali ini saya akan menemani kalian untuk berbagi spoiler menarik. Yang pernah nggak kepikiran bahwa transfer sperma khas psikopat itu bagaimana? Nah, di sini tuh ada. Nah, filmnya itu berjudul The Farm. Film ini itu mengisahkan sepasang kekasih yang terjebak di sebuah desa aneh, dan akankah mereka bisa kabur dari desa tersebut? Kita lanjut aja ya ke alur filmnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu biar kami itu semangat untuk menyajikan film-film yang lebih menarik lagi. Oke, check it out. Cerita diawali dengan memperlihatkan sepasang kekasih yang mungkin akan berlibur entah kemana. Dia bernama Alex dan Nora. Sepanjang perjalanan Nora tidak sabar ingin segera sampai ya, terusnya sampai ke tempat tujuan. Namun karena tujuannya lumayan jauh, membuat Alex kelelahan hingga terpaksa harus mencari penginapan. Jelas mau kemana lagi. Mereka mengunjungi sebuah kabin yang cukup mengerikan. Kita bisa lihat, bukan hanya kabinnya aja yang mengerikan, penjaganya pun terlihat sangat aneh dan mencurigakan. Bahkan senyumannya tuh khas banget, khasnya psikopat, seolah mengisyaratkan sesuatu. Tanpa ada rasa curiga sedikit pun, mereka memesan satu kamar untuk semalam. Malam pun tiba. Saat mereka tertidur, tidak menyadari ada satu sosok dari bawah tempat tidur mereka. Dia itu memakai topeng binatang, entah apa yang dilakukannya. Akan tetapi Nora terbangun di esok harinya, itu mendapati dirinya berada di sebuah kandang dan sempit. Pastinya kaget dan panik. Dia pun berusaha keras keluar dari kandang besi tersebut. Namun satu sosok tinggi besar bertopeng dan berpakaian peternak ini memperingatkannya untuk tetap tenang. Wallace, slow bro, slow. Dia pun dibawa ke sebuah ruangan dengan tangan, kaki, leher ikat. Nggak pakai leher sih, mati ntar. Manusia bertopeng itu sengaja memasukkan sesuatu ke dalam itu, ya, tuh, yang tempatnya itu. Nah, yang ternyata itu adalah sebuah cairan penggemuk wanita yang berasal dari pria. Ayo, pikiran melayang sayang. Lalu scene memperlihatkan Alex yang dikurung bersama korban-korban lainnya. Mereka terkurung tanpa memakai pakaian. Wow, godal gandul. Wow. Alex teriak-teriak minta tolong, help me. Namun seolah tidak ada yang memperdulikannya. Tak lama kemudian, manusia bertopeng datang. Mereka tuh menggetok kepala para korban. Tuk, tewas. Tapi korban terlihat seolah tuh pasrah dengan keadaan tersebut. Alex tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Dia teriak-teriak berusaha kabur, tolong ma, gitu. Namun mereka membuatnya tak sadarkan diri. Mereka membawa para korban ke tempat pemotongan daging. Dan di sini kita menyadari nih, mereka para psikopat yang sengaja ternak manusia untuk dikonsumsi. Dan mungkinkah nasib Alex berakhir dengan bijinya dipotong-potong di tempat tersebut? Mereka bertopeng binatang-binatang ternak, seolah membalikkan dunia. Gubrak. Ternak binatang menjadi ternak manusia. Mereka mengurus dan merawat para korbannya layaknya sapi. Penjaga kabin itu merupakan pimpinan peternakan manusia, peternakan bikang.
dan mengatur segala persediaan makanan untuk dihidangkan pada sebuah acara besar yang tak lain dan tak bukan lain-lain, pokoknya bukan kaleng-kaleng, menggunakan daging para pria layaknya sapi jantan untuk dihidangkan di acara tersebut. Kalau kambing itu ada torpedo ya, kalau manusia itu jadinya apa ya? Ntar disensor aja dah. Lalu para wanita itu dipaksa untuk hamil, atau dalam bahasa Jawanya itu meteng atau bunting. Nah, bunting tuh. Dan diambil air susunya untuk dijual. Yang beli bapak-bapak. Karena bapak-bapak itu dari kecil sampai tua gak pernah berhenti untuk beli susu, selalu pengen nyusu. Nah, lanjut. Bayi mereka itu ditimbang, terus dibunuh untuk dijadikan hidangan. Presto kali. Seseorang menelpon penjaga kabin dan memberikan komentar atas hidangan yang sebelumnya mendapati sebuah huntu gigi manusia. Lalu dia pun mencari alasan agar tidak membuat konsumennya itu merasa kecewa ya, dan mengganti hidangan tersebut yang sebelumnya secara gratis. Sama aja, hari ini gigi mending udah disikat, kalau ada jigongnya gimana? Oke, kita lanjut ke Nora. Nora yang terkurung melihat ada korban lain di ruang sebelah. Wanita itu tuh terlihat tidak sehat. Lalu dia menceritakan bahwa dirinya telah berada di sana selama 2 tahun dan diperlakukan seperti sapi peternak. Selama di sana dia sering keguguran, namun dia masih memiliki seorang anak, hingga membuatnya seolah seperti sapi yang sudah gak layak lagi. Dia begitu pasrah dengan keadaannya. Selanjutnya, karena hidup pun dia akan tersiksa. Lalu Nora berkenalan dengan Ashley dan berencana untuk sama-sama kabur dari tempat itu. Ashley merasa semua itu akan mustahil karena para psikopat itu akan mudah banget untuk menemukan mereka dan membawanya kembali. Tak lama kemudian, wanita sebelahnya disembelih oleh para psikopat itu. Memang udah mau Idul Adha ya, udah banyak nyembelih ya. Nora yang masih shock dihampiri oleh Alec yang ternyata dia masih hidup. Mereka merencanakan kabur dari tempat tersebut. Mereka mengendap-endap agar tidak ada yang melihatnya. Ahli. Nora mencoba menyalakan mobil, namun mesin mobil itu tidak bisa berjalan. Sampai pada akhirnya mereka pun harus kembali bersembunyi hingga sampai di sebuah gereja. Nora yang tidak sabaran membuat persembunyiannya diketahui oleh salah satu psikopat sampai dia membunyikan lonceng peringatan. Bikang makos eta, aing mah. Alec terkena jebakan hingga membuatnya terbunuh. Mampus ya, bikang hese, mawa sial, cenah teh. Nora merasa bersalah namun membuatnya tetap kembali mencari jalan keluar. Nyesel lu. Dia diberi arahan oleh salah satu tahanan di sana untuk kabur menggunakan bis yang para psikopat itu pakai untuk mengangkut korbannya. Dan di perjalanan, Nora melihat psikopat yang menurunkan barang dari bagasi mobil. Dia memukul dari belakang sampai membuat psikopat itu pingsan. Dari belakang ada psikopat lain yang mengejarnya. Mobil itu sangat susah dinyalakan, tapi pada saat psikopat sudah dekat, akhirnya mobil itu bisa dinyalakan. Akan tetapi pelariannya itu tidak berhasil karena encan beli bensin kan. Mobilnya kehabisan bensin. Dengan terpaksa dia kembali berlari sampai pada akhirnya ternyata dia masih belum keluar dari tempat itu dong. Nora pun menghampiri Ashley agar bisa kabur bersama. Dia mencuri kunci bis di dalam rumah yang gak tahu penghuninya itu kemana. Kunci itu dengan mudahnya didapatkan. Akhirnya bis berhasil dinyalakan, namun tetapi
mereka pun berakhir di meja makan. Sama, endingnya tetap begitu. Psikopat mah. Itu ya tetangga sebelah ya. Oke deh, tamat. Gimana menurut kalian tentang film ini? Menurut gua sih film ini masih kurang greget ya, karena banyak banget adegan yang nggak penting ditonjol-tonjolin. Seperti kelamaan di cerita awal yang puluhan menit cuma dihabisin buat ngobrol di perjalanan. Yang menurut gua sih ya kurang penting lah untuk dibahas ya. Secara jujur sih secara overall lah oke, seperti ide-idenya, seperti sperma dimasukkan ke dalam wanita dan dijadikan sebuah peternakan harim-harim jadah di sana. Oke, nah ceritanya jujur sih agak nggak jelas gitu kan, agak nggak jelas. Jadi endingnya itu seperti apa juga masih belum jelas gitu, setengah-setengah. Tapi percayalah gitu, ya masih yang si pembuat ini juga pasti udah berusaha gitu kan. Ya oke. Kalau kalian pengen coba untuk melihat film versi fullnya itu berdurasi sekitar 1 jam 20 menit. Ya meskipun Mimin agak kecewa dikit, tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah. Oke ya, terima kasih udah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.